Ya, yang namanya cagar budaya itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Kok bisa Kenapa? berkurang, Pak Teguh? Kenapa sih peninggalan-peninggalan itu harus dilestarikan? Terus gunanya untuk kita apa? Dalam kondisi kekinian apa? Ini pekerjaan Bapak kok seperti kerjaan main-main. Apakah Bapak mencari harta karun di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Jadi pada kesempatan kali ini Kabalai tidak berada di studio BPNB Sumatera Barat yang ada di Padang, tetapi kita sedang berada di studionya BPCB Sumatera Barat. Dan sekarang kita sudah bersama seorang arkeolog senior, terus kemudian juga beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, dengan Pak Teguh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali tadi pernyataannya arkeolog senior. Kan senior itu menandakan umur loh, Pak Teguh. Begitu ya. Ya ini saya sudah termasuk kategori cagar budaya. Karena sudah 50 tahun lebih. Betul. Jadi 50 tahun ke atas itu cagar budaya. Jadi wajib dilestarikan. Betul. Jadi kalau menemui yang seperti Pak Teguh wajib dilestarikan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan khasanah cagar budaya yang ada di Sumatera Barat. Pak Teguh, kalau misalnya boleh disampaikan kekayaan cagar budaya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita membagi kebudayaan itu menjadi dua besar sebetulnya, yang intangible dan yang tangible. Yang benda ini sekarang yang menjadi kekuasaannya Pak Teguh itu adalah cagar budaya. Pak Teguh, seberapa banyak sih cagar budaya yang ada di Minangkabau ini? Minangkabau apa Sumatera Barat? Sumatera Barat, maaf Pak Teguh. Sumatera Barat. Kalau bicara tentang cagar budaya, berapa banyak cagar budaya, ini kaitannya dengan definisi dulu. Apa sih sebenarnya cagar budaya? Apa itu Pak Teguh? Kalau cagar budaya dalam definisi undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu kan pada intinya adalah tinggalan benda ya, yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan itu cagar budaya. Nah, kriterianya apa untuk menjadi cagar budaya? Minimal umurnya, dari sisi umurnya saja 50 tahun, dan kemudian ada kriteria lain ya, seperti mempunyai arti bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, sosial, dan sebagainya. Nah, bicara tentang berapa banyak cagar budaya yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau kita merujuk kepada tadi statuta dari Undang-Undang Cagar Budaya, tentu mungkin belum begitu banyak ya. Karena yang namanya cagar budaya itu harus melalui penetapan. Nah, ini yang harus menjadi digarisbawahi nih, penetapan. Ini yang menjadi kemudian problem utama di Sumatera Barat. Nah, kalau misalkan kita bicara tadi tinggalan-tinggalan yang kita sebut sebagai objek yang diduga cagar budaya di Sumatera Barat, mungkin lebih dari 800 item dari catatan yang ada di kantor kita di BPCB Sumatera Barat ini, sekitar 800-an sekian gitu ya. Pastinya saya kurang begitu tahu ya, tapi sekitar 800 lebih lah. Iya, bisa jadi lebih karena banyak temuan-temuan baru. Ya, yang namanya cagar budaya itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Kok bisa berkurang, Pak Teguh? Jelas ya. Tadi kan kaitannya kalau kita bicara merujuk kepada undang-undang cagar budaya, yang namanya cagar budaya itu harus melalui proses penetapan. Sudah ditetapkan baru sah dia sebagai cagar budaya. Pertanyaannya, mengapa bisa bertambah dan berkurang? Nah, kalau bertambah tentu bisa. Karena apa? Kadangkala di dalam penetapan sebuah cagar budaya itu kan tidak sekaligus langsung ditetapkan. Biasanya pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi itu dalam 1 tahun misalkan dia
punya target penetapan misalkan 10 buah cagar budaya atau bangunan cagar budaya. Nah, itu dari tahun ke tahun bisa selalu bertambah. Nah, pertanyaan tadi kenapa bisa berkurang? Jadi sifat dari cagar budaya pertama dia karena dia mempunyai umur yang lebih dari 50 tahun, tentu kondisinya rapuh. Ya. Dan di samping rapuh, dia juga rentan dari kerusakan. Misalkan nih, kaitan dari pertanyaan kenapa berkurang, sudahlah ditetapkan sebuah cagar budaya, sebuah bangunan katakan, bangunan surau katakan, surau yang terbuat dari kayu. Nah, dalam suatu masa, dalam suatu saat, bangunan tersebut bisa saja dia karena terkena gempa, ya, roboh, habis, atau paling tidak kebakaran, ya, kebakaran. Nah, setelah kebakaran bagaimana? Atau misalkan cagar budaya yang bergerak ini, misalkan ini cagar budaya, dia kan bisa dipindah-pindahkan, artinya bisa bergerak kemana-mana. Nah, misalkan dia tuh dicuri orang. Nah, itu di situ kenapa berkurang? Ya, itu harus dihapuskan. Dalam catatan tentu masih ada ini catatannya, daftarnya tetapi masih ada. Tetapi dalam penetapan cagar budaya ini sudah hilang karena bukti bendanya sudah tidak ada lagi. Begitu. Kenapa harus berkurang? Nah, menurut Pak Teguh, dari sekian banyak cagar budaya sudah terurus dengan bagus belum Pak Teguh kondisinya yang ada di Sumatera Barat nih Pak Teguh? Ya, begini, sangat potensial sekali sebenarnya. Saya sampaikan tadi di awal bahwa kita itu memiliki lebih dari 800 objek yang diduga cagar budaya. Nah, tentang bagaimana kemudian kita bisa mengurus dan sebagainya itu kan tentu menjadi kewenangan pemerintah, ya, bisa di sini pemerintah provinsi, kabupaten maupun nasional. Nah, yang begitu banyak tersebar di wilayah Sumatera Barat, ya sebagian kecil itu sementara sudah ditetapkan. Maksudnya sudah ada penetapan dan sebagian sudah artinya sudah dilakukan perlindungannya, pemeliharaannya atau pelestariannya. Tetapi sebagian besar juga masih belum diurus ya secara serius. Ini kendalanya biasanya di mana Pak Teguh? Kalau Pak Teguh amati? Nah, saya melihat sih begini ya. Saya rasa mungkin di semua daerah-daerah, ya hampir semua daerah. Kalau kita bicara masalah pembangunan kebudayaan, kadang-kadang kebudayaan di suatu daerah, kabupaten, ataupun bahkan provinsi itu hanya sebagai lip service saja, semacam visi misinya kabupaten, tetapi dalam kenyataannya coba kita lihat yang nyata-nyata sekali, misalkan bagaimana sih daerah, kabupaten, kota itu menganggarkan sebuah pembangunan kebudayaan dan khususnya perhatian terhadap pelestarian cagar budaya di wilayahnya yang menjadi aset atau kekayaannya. Nah, kadang-kadang saya miris, ternyata ya anggarannya sangat minim sekali. Nah, ini banyaklah alasan-alasan yang dikemukakan. Jadi gini Pak Teguh, karena kadang-kadang masyarakat awam itu masih sering beranggapan bahwa kenapa sih peninggalan-peninggalan itu harus dilestarikan? Terus gunanya untuk kita apa? Dalam kondisi kekinian apa? Nah, itu muncul pertanyaan seperti itu Pak Teguh. Jadi kalau Pak Teguh melihat cagar budaya itu apa kepentingannya untuk kita masa depan? Nah, begini, saya kan sering juga mengadakan, atau di kantor kita kan ada kegiatan pelestarian, dimulai dari kajian-kajian ya, atau penelitian-penelitian, mulai dari ekskavasi dan sebagainya. Kadang-kadang juga timbul, untuk apa sih kita melakukan hal seperti ini? Kenapa kita mau-maunya menggali ya, ke tengah atau hutan, mengekskavasi sebuah reruntuhan atau fondasi yang candi yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi dan sudah tidak kuat lagi. Nah, ini kadang-kadang memang timbul pertanyaan. Nah, seringkali masyarakat bertanya,
ini pekerjaan Bapak kok seperti kerjaan main-main. Apakah Bapak mencari harta karun di sini? Oh, pernah dituduh Ya, gitu. betul. Saya jawab, Karena dandanan Pak Teguh mungkin karena kayak Indiana Jones, enggak? ya inilah Indiana Jones kekinian. Jadi begini, memang kami itu mencari harta karun gitu. Saya terus terang saja bahwa kami mencari harta karun. Tetapi dalam hal ini, harta karun yang kami cari itu bukan harta karun semata-mata sebuah emas atau sebuah keramik yang nilai ekonominya tinggi. Harta karun saya bagi kami BPCB itu bisa berupa hanya susunan-susunan bata-bata pondasi, candi-candi katakan, atau pondasi apapun, bangunan-bangunan apapun ya. Itu harta karun kita. Contohnya saja ya, Dharmasraya. Kita mengenal Dharmasraya itu sebagai wilayah kerajaan Malayu Dharmasraya yang pernah hidup di abad 13 sampai 14 ya. Nah, di situ masih banyak sisa-sisa tinggalan budaya yang bisa kita saksikan sampai sekarang, yang kondisinya memang sudah tinggal puing-puing dan berada di dalam tanah, dan kita melakukan ekskavasi. Nah, harta karun yang terpendam di sana adalah tadi pondasi-pondasi batu bata yang kemudian apa? Harta karun tadi, pondasi itu bisa direkonstruksi, bisa menjadi semacam penyambung, missing link, mata rantai yang hilang dari sebuah rentetan perjalanan sejarah di Sumatera Barat. Nah, kalau kita kaji coba sejarah Sumatera Barat itu sebenarnya masih banyak sisi-sisi gelapnya yang belum tersambung. Belum terungkap. Nah, belum tersambung, antara lain tadi melalui kajian-kajian di situs-situs seperti itu kita bisa menyambungkan bagaimana sebuah cagar budaya yang hanya sekedar puing-puing bisa menyambungkan. Dan di satu sisi sebenarnya untuk kekinian kita melihat cagar budaya tidak hanya sekedar kebanggaan masa lalu belaka, tetapi sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan atau bisa dipetik dari manfaat sebuah cagar budaya yang kebanyakan umurnya sudah tua, kondisinya sudah tinggal puing-puing, rapuh, tinggal puing-puing. Apa sebenarnya manfaatnya? Manfaat sebuah cagar budaya pertama itu bisa menjadi manfaat secara akademik ya, sebagai kajian, bahan-bahan kajian tadi yang saya sampaikan, kajian penelitian ya. Contohnya saja tadi yang saya contohkan Malayu Dharmasraya sampai sekarang. Nah, bisa menjadi kemudian muatan lokal, pengayaan bahan ajar di sekolah-sekolah. Nah, kadang-kadang kan guru-guru di tingkat SMP, SMA seringkali tidak tahu ya kondisi atau objek-objek sejarah yang ada di sekitar kita ya. Sementara hanya mereka berdasarkan textbook yang umumnya contohnya adalah kalau misalkan kita bicara candi ya Candi Borobudur, Prambanan, ya yang besar-besar. Sementara di sekitar kita itu banyak, yaitu dari sisi tadi ya manfaat akademik. Yang kedua manfaat secara ekonomi ya. Manfaat ekonomi itu apa? Kalau kita serius, kalau pemerintah daerah itu serius digarap ya, cagar budaya itu bisa mendatangkan suatu nilai tambah. Jadi objek wisata. Nah itu tadi pasti nanti larinya ke wisata ya, wisata, bahwa wisata budaya yang objek-objek utamanya cagar budaya itu ya sekarang sebenarnya menjadi tren di Indonesia ya, dan ini harusnya dimanfaatkan di Sumatera Barat supaya cagar budaya tidak hanya sekedar memori kebanggaan masa lalu belaka, kemudian setelah kita lakukan pelestarian, pemugaran dan sebagainya teronggok begitu saja, harus punya nilai manfaat ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu manfaatnya sebenarnya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara kan kita sudah tahu ya, kenapa sebenarnya cagar budaya itu perlu dipelihara, terus perlu kita lestarikan. Jadi untuk masa depan itu banyak sekali manfaatnya, termasuk yang salah satunya kalau kita mengenal sejarahnya, kita bisa menyambung sisi-sisi gelap yang seperti Pak Teguh sampaikan, dan juga bisa menimbulkan kebanggaan kita sebagai bangsa atau sebagai masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat ini. Pak Teguh, harapan Pak Teguh nih, ya kan? Ini selaku penguasa cagar budaya di wilayah kerjanya BPCB selain Sumatera Barat, mana aja Pak Teguh?
Rio dan Kepulauan Rio. Rio dan Kepulauan Rio. Itu ada ribuan lah kalau kita bicara objek yang diduga cagar budaya untuk Sumatera Barat, Rio dan Kepulauan Rio itu ada sekitar 1.000 sekian lebih ya, yang diduga cagar budaya. Pak Teguh, harapan Pak Teguh kepada pihak-pihak yang berkepentingan nih, mulai dari pemerintah, terus kemudian anak-anak muda terutama, pesannya apa Pak Teguh dengan cagar budaya ini? Ya, pertama kepada pihak pemerintah ya, termasuk pemerintah pusat juga sih ya. Iya. Ya kaitannya dengan tadi, karena yang namanya cagar budaya itu harus melalui penetapan, ya, sehingga paling tidak untuk menuju kepada proses penetapan itu pemerintah kabupaten, kota, provinsi itu harus memiliki yang namanya tim ahli cagar budaya. Ya, ini yang belum kadang-kadang di daerah belum ada. Alasannya ya pertama sumber dayanya belum punya, yang kedua ya masalah anggaran tadi, pembangunan kebudayaan di daerah ya seolah-olah mengesampingkan masalah-masalah seperti ini ya. Memang sudah ada beberapa daerah yang sudah memiliki concern dengan itu, tim ahli cagar budaya. Nah, ini salah satu kendala yang kita temui tentang penetapan. Karena apa? Kalau belum ditetapkan sebuah objek yang diduga cagar budaya, perlindungan hukumnya sangat lemah. Ya, legalitas hukumnya sangat lemah. Ini efek yang efeknya ke situ. Jadi bukan hanya sekedar penetapan, tapi setelah penetapan itu ada implikasi lain ya, yang bisa. Karena kadang-kadang begini Pak Teguh, apalagi dengan adanya pembangunan wilayah yang semakin semakin pesat. Jadi kalau tanpa ada penetapan cagar budaya bisa aja itu warisan kita digeser, enggak Pak Teguh? Bisa hilang, bisa dihilangkan. Bisa hilang dan dihilangkan. Karena itu. Toh ini bukan cagar budaya ya, siapa bilang ini cagar budaya? Mana suratnya? Mana buktinya bahwa ini ditetapkan sebagai cagar budaya? Kan bisa berkilas seperti itu, dan ini terjadi di lapangan ya. Banyak sekali sering terjadi Pak Teguh. Ya, tadi kan masih ada kaitannya dengan pertanyaan harapan ya. Ya harapannya tadi setiap kabupaten kota idealnya memiliki sebuah tim ahli cagar budaya. Nanti tugasnya adalah merekomendasikan ke pimpinan daerah untuk apa? Menetapkan cagar budaya, memeringkatkan cagar budaya, penghapusan cagar budaya. Itu tugas dari tim ahli cagar budaya. Hanya merekomendasi di 3 wilayah tadi, 3 kegiatan tadi. Bukan wewenangnya sampai hanya di situ saja ya. Kemudian apa harapan ke depan ke pemerintah daerah ya? Semakin banyaknya aset-aset cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya, tentunya bagi daerah sendiri sebenarnya sangat menguntungkan sekali. Nah, harapan kita ya tentunya kita saling bersinergi. Yang kedua juga pembangunan kebudayaan khususnya pelestarian itu menjadi hal yang penting ya. Ya tolong dianggarkanlah untuk kegiatan-kegiatan pelestarian ini. Karena apa nanti? Manfaatnya juga untuk daerah itu sendiri ya, sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita ini objek-objek ini. Nah, coba ini sejahterakan cagar budayanya, bukan hanya orang-orangnya saja yaitu. Kemudian bagi anak muda nih, bagi kaum milenial tentunya tadi bahwa kita berpikir bukan hanya untuk masa lalu, tetapi masa lalu untuk masa yang akan datang. Setuju Pak Teguh. Barangkali itu harapan kita ke depan, dan anak muda tentu harus lebih mengapresiasi, lebih mencintai objek-objek cagar budaya atau objek-objek tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh lah, di wilayah sekitarnya, di lingkungannya. Ya itu saja yang harusnya dilakukan oleh kaum milenial ini ya. Tentu dengan berbagai kegiatan ya banyak lah, misalkan tadi objek cagar budaya itu bisa dinikmati kaum muda itu harus seperti apa sih? Tentunya kan kita mengikuti tren yang sekarang ini. Jadi kita harus nanya anak muda itu seleranya seperti apa. Jangan kemudian datangnya dari kita sendiri seolah-olah ini loh cagar budaya. Belum tentu mereka senang kalau kita belum bisa mengemasnya. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kami dengan Pak Teguh, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini, khususnya untuk kalangan milenial muda, bahwa cagar budaya itu bisa dikemas loh.
menjadi kondisi yang kekinian yang sesuai dengan selera kalian semua. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya dan atas tempatnya. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat langsung dari Batu Sangkar di kantor BPCB Sumatera Barat. Terima kasih, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.